Selamat pagi. Orang mama masih pada tidur ya di sini. Pengen beraktivitas bergerak gitu ya. Jadi ayo namanya biar lebih Pokoknya apa? Ya, kita pertama di sini di Stadion Persib ya. Kalau misalkan lihat kan Stadion Persib cuman orang-orang, terutama orang-orang yang lama, tapi orang-orang baru pun pasti kenalnya dengan Sidolik kok. Dulu karena memang ini kan sempat dipakai sama SSB Sidolik juga, malah tapi justru SSB Sidolik sekarang udah terusir dari sini. Kalau misalkan kita bicara tentang sejarah Persib sendiri kan pasti pada tahu ya. Kalau Persib itu berdirinya di 14 Maret tahun 1933, makanya itu yang tertera di logonya. Tapi gak banyak yang tahu juga kalau misalkan Persib ini juga sebenarnya gabungan juga dari dua klub sepak bola lainnya. Salah satu asal muasal Persib itu ada yang disebut dengan BVB. Itu berdirinya tahun 1923, memang dibentuk sama pemerintah Hindia Belanda juga saat itu. Sampai di tahun 1933 itu dia bergabung sama NPB. NPB ya, National Football Board. Sebenarnya kalau diartiin ke bahasa Indonesia sama-sama aja sih, itu Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung gitu. Kan tahun 72 itu kan Stadion Sidolik kemudian diambil alih sama pemerintah Kota Bandung, Kota Raja Bandung. Jadi namanya Stadion Persib. Tadi ada gambarnya dari Menko. Meskipun Stadion Persib sudah pelangnya sudah ditulis di depan, tapi ternyata orang-orang masih menyebut Stadion Sidolik gitu. Kemudian dulu nonton bola di Stadion Persib atau Sidolik itu sangat unik. Uniknya karena apa? Satu, kita bisa makan. Makanannya bukan makanan bawa dari rumah, tapi kalau misalnya sekarang, nah itu yang sekarang jadi Wisma Persib itu dulu adalah tempat jualan. Jadi ada disebut di sebelah sana tuh seingat saya ada sate Sigoler. Jadi karena kita habis makan sate bisa di pojokan situ tuh, jadi bentukannya ini semua stadion ke bawah, stadionnya ini di bawah. Jadi ya, bentukan tanah. Ini semua tanah. Ini rata di sana. Itu tribun. Doli gitu keadaannya tuh masih tribun ini masih tanah, masih tanah. Cuman yang panggung kayu tuh tribun sebelah situ. Kalau nggak salah nontonnya tuh di sebelah situ. Dan kiper Unpas tuh kalau nggak salah Boy Gadang. Masih jelas terbayang semua yang kau katakan. Waktu aku gak mampu, kau bawaku terus maju. Yang diketahui mengenai stadion ini, stadion yang menurut saya sih banyak nilai historinya gitu. Dulu stadion ini diberi nama Stadion Sparta dari TNI, terus sama pegawai-pegawainya udunan buat ngebangun lapangan Sparta ini dulunya. terus yang tadi saya sebut pertandingan internasional pertama di Bandung itu kan di alun-alun Bandung. Karena kan Uni pindah-pindah akhirnya ke alun-alun lagi. Itu mengundang tim Singapura. Menyaksikan pertandingan malam hari. Jadi dulu kan Stadion Siliwangi ini nggak bisa main malam lah istilahnya, cuma sore. Jadi kalau misalkan itu udah gelap. Tahun berapa saya lupa, udah ada lampu, kemudian kayak merasa wah gitu ya, karena punya stadion yang punya. Berulang kau bilang apa yang gak bisa terjadi. Coba lebih berani, cobalah lebih yakin lagi. Karenamu buatku berani. Buku Pakatan juga kalau nggak salah saya baca lapangan ini memang dari dulu buat arena sepatu roda juga.
Puan sama Kang Lapan ini ada pelatih Persib dan orang mau itu Apa kabarmu teman-temanku? Apa hubungannya lapangan Bali dengan HBS? Nah, dari bukunya kenang-kenangan HBS yang ketiga, di sini dikasih foto waktu di lapangan sini. Nah, dari bangunan ini kita tahu di mana? Kita tahu bangunan di belakang kita ini. Jadi, kalau dalam buku kenang-kenangan ini ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia. Ini ceritakan juga di lapangan Bali ini berfungsi untuk lapangan olahraga atau atletik, tidak hanya sepak bola saja. Di sini juga sering bermain lapangan permainan atau pertandingan bola tangan. Menghiburmu sekali lagi seperti dulu, senang ataupun susah selalu ceria. Jalan Sumatera dan Jalan Jawa. Nah, tapi ini sebenarnya bukan lapangan, melainkan lahan kosong. Jadi lahan kosong memanjang seperti tegal, padang dipakai buat makan bola. Nah, pada awalnya itu yang lapangan kita ini kosong, baru dipakai tahun 1905 dipakai, setelah sebelumnya di alun-alun, tapi dilarang karena membawa keributan. Satukan hati, kuatkan jiwa. Pengalaman alert pertama juga di mana sebelumnya sering ke tempat-tempat yang sudah dilewati namun belum tahu sejarahnya gitu, punya nilai historis yang tidak cukup bersejarah juga. Kalau sepak bola hari ini lebih kepada ingatan dan juga kenangan sejak kecil sih ya. Maksudnya banyak lapangan-lapangan atau mungkin kalau sekarang stadion yang dari kecil emang punya punya kenangan tersendiri gitu. Tanpa dikorek-korek lebih dalam juga udah otomatis gitu. Kalau lapangan atau stadion Siliwangi itu udah aing kerletik pisan gitu. tahun aja. Saya sempat ngelewatin beberapa masa gitu, kayak masa di bawah Aat Armana yang mengutamakan pemain muda itu. Persib sebenarnya pernah mau degradasi tapi terselamatkan karena kompetisinya dihentikan pas gempa Jogja. Itu di suspend padahal udah terpuruk banget. Di situ saya ngalamin sampai nonton tuh stadionnya tuh kosong gitu, kosong. Jarang away day, tapi ini dari harga berapa sih? Yang kebanyakan di menepikan logika gitu. Selalu bersama kita menatap dunia di atas sawah, kita kan menang, kita pernah ke dunia. Jadi waktu itu tuh ya pergi gitu, kita sama kebetulan sama teman-teman alert pergi gitu. Itu tuh kita kan nggak ikut, tadinya mau pakai nyewa mobil pribadi, tapi pas selalu di last minute tuh di saat-saat terakhir batalkan, udah nyewa elap, terus ada lagi nyewa lagi, dibatal, terus akhirnya udah itu ada Viking Unpad katanya, ikut ke situ, nunggu, ternyata Viking Unpad pun nggak jelas bisnya, menit terakhir pas yang lain udah disuruh pergi, bisnya tuh belum datang. Di situ udah antara pergi nggak pergi tapi akhirnya tunggu, kata teman saya yang Anggi itu yang kemarin nulis tentang Stadion Siliwangi di Cimamau, ya pergi sama satu teman yang lain. Pas balik lagi itu ayo, tapi
dikitan aja katanya, soalnya tempatnya terbatas. Pas ngelihat, udah ayo pas ngelihat, ternyata bagian belakang tentara gitu, tapi itu tuh nggak diisi personil, nggak diisi penonton karena itu ngangkut peralatan huru-hara kayak tameng, helm gitu. Jadi udah ternyata dia tuh janjian sama si supirnya